audio apa? Oh sudah. Iya, yang suaranya saja atau mungkin suara dan video gitu. Kalau di sana kan seperti itu, Okay. pakai Zoom itu. Wih, Pak Toha, adekan jauh dari Oku Timur, Palembang. Mbak Andis berarti colek Pak Toha. Yes, Pak. Punyai. Yes, sugeng semuanya ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita awali bersama ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i wa musannifin wa jamil malaikati muqarrabin wa sanna sayyidi syahadana wa qadir jilani kata contoh ziruh wa ila musannifi hadal kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dharain amin. Pengarang satunya berupa Bismillahirrahmanirrahim. Tuma ila Syekhina Alwi Abu Bakar Muhammad Asaquri rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi wa nafa'na bihima fi ulumihima fid dharain amin. Tuma ila abi wa ammi wa zawjati wa jami' auladi wa ila jami' tullabi hadil majlis. Sahalallahu bi kulli umurina umurayatini wal akhirah wa hasil maqasidana maqasidatini wal akhirah. Syadillahi lahum walana al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izin untuk saya. Tiga 31 bulan 1 ya berarti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wadi waktu tali satu ada tugas yang nomor 3. Itu Allah yatakhira jika tidak menyimpan siapa mu'allim syai'an akan sesuatu dibatin untuk besok minan nasihati dari nasihat. Kamanihi seperti mencegahnya mu'allim minat tasadda dari menghalang-halangi atau menuju lirik batin kepada suatu tingkatan qabla istihqaqiha sebelum berhak terhadap rutbah. Jadi seorang guru supaya tidak menyimpan kepada sesuatu, tidak menyimpan nasihat yang memang nasihat itu bisa memberi manfaat kepada muridnya pada masa yang akan datang. Misalnya kadang-kadang seorang guru itu juga penting untuk mencegah kepada murid jangan tergesa-gesa untuk mengambil suatu action atau tindakan atau suatu misalnya jabatan atau suatu kedudukan kalau memang dia itu belum waktunya atau belum berhak. Dalam hal ini kalau memang sudah berhak, ini minta itu diperbolehkan. Kalau memang dia itu profesinya di situ,
dan bisa menjamin bahwa dengan hadirnya dia pada posisi itu maka bisa melakukan perbaikan terhadap masyarakat. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, minta kepada raja agar supaya menjadikan dia sebagai bendaharawan di negeri Mesir. Inni hafidun alim, karena saya adalah orang yang bisa menjaga atau mengelola terhadap logistik lagi profesional. Artinya alim itu mengetahui secara detail bagaimana mengelola harta benda kerajaan, karena ini terkait dengan keselamatan dari negara Mesir pada saat itu, khususnya adalah pada 7 tahun yang pertama setelah musibah paceklik itu menimpa kepada negeri itu. Dan jangan sampai terjadi salah kelola. Nah, seorang guru itu supaya tahu bahwa orang ini sebenarnya sudah waktunya untuk berkiprah apa belum. Kalau memang belum, ya jangan dulu. Minatasod lirut batin qabla istihqaqiha. Seperti yang pernah saya ceritakan tentang murid daripada Abu Hasan Asyadili. Ada seorang anak yang diantarkan oleh ibunya agar supaya nyantri kepada Syekh Abu Hasan Asyadili rahimahullah, agar supaya dijadikan sebagai ahli kimia. Abu Hasan Asyadili ketika itu kemudian menyanggupi asalkan dipenuhi 3 syarat. Syarat itu adalah yang pertama, selalu menjaga kesucian. Jadi setiap batal berwudu. Yang kedua, melakukan sholat sunat setelah wudu 2 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah bermukim di tempatnya nyantri itu selama setahun itu tidak pulang. Setahun tidak pulang, tidak dijenguk agar supaya bisa fokus konsentrasi. Nah, setelah syarat itu disanggupi, maka si anak itu dengan taat melakukan semua kegiatan yang ada di tempatnya mondok di pesantrennya Abu Hasan Asyadili itu. Kemudian genap dalam tempo 1 tahun, maka si anak ini terasa haus. Kemudian ya seperti biasa, hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa terasa haus, ya pergi ke sumur bagian belakang, menimba, kemudian dari air timba itu diminum. Hari ini terjadinya lain, karena genap 1 tahun seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Hasan Asyadili. Ketika menimba, maka ditarik ke atas, tampak olehnya air itu berubah menjadi, air itu bukan air yang siap untuk diminum seperti hari-hari sebelumnya, tetapi air ini berubah menjadi cairan emas. Air ini berubah menjadi cairan emas. Nah, karena dia melihat itu cairan emas, maka tidak lagi diambil ke atas, tetapi dituang kembali menuju ke sumur, kemudian lari bertemu dengan gurunya. Nah, ketika bertemu dengan gurunya, oleh gurunya, dia melapor kepada gurunya tentang peristiwa yang barusan terjadi. Oleh gurunya ditanya, lah terus kamu apakan cairan itu? Saya tuang kembali ke sumur. Nah, ketika dituang kembali ke sumur, maka gurunya itu menyatakan, mulai sekarang kamu sudah menjadi ahli kimia. Jadi saya jelaskan bahwa ahli kimia yang dimaksud adalah orang yang zuhud, karena kimia itu adalah reaksi antara beberapa unsur yang membentuk suatu zat yang jenisnya baru. Jadi tadi itu yang namanya pada diri orang tadi itu ada komponen yang bernama berwudu setiap kali batal, menjaga kesucian. Yang kedua adalah sholat sunat setelah wudu, dan yang ketiga bermukim selama 1 tahun. Dalam kondisi ta'lim atau belajar, maka 3 komponen itu direaksikan. Kemudian menjadikan tubuh daripada si anak ini menjadi orang yang zuhud, dan itulah yang disebut sebagai ahli kimia karena merupakan makhluk yang jenisnya baru. Nah, baru setelah seperti itu oleh Syekh Abu Hasan Asyadili dikatakan wa nasabahu da'iyan ilallahi ta'ala. Orang seperti ini dilegalkan untuk menjadi orang yang berdakwah, orang yang mengajak kepada agama. Nah, ini artinya orang ini sudah mengantongi lisensi dari gurunya.
Lirut batin bukan qabla istihqaqiha tetapi listihqaqiha, karena memang sudah layak atau sudah saatnya memperoleh level seperti itu. Oke, demikian pula ini ya, untuk syarat diterima menjadi seorang murid ini supaya tidak menyalahgunakan terhadap ilmu yang dipelajarinya. Saya kemarin sudah cerita tentang bagaimana seorang murid diterima oleh Jabir bin Hayyan di laboratoriumnya. Nah, nggak saya ulangi yang itu. Saya lanjutkan. Wal minatasodda wal khawdi, dan menyelam fil ilmi di dalam ilmu al-khafiyyi yang tersembunyi qabla ihkamil jaliyyi, sebelum hukum-hukum yang jelas. Juga seorang guru berhak mencegah kepada murid supaya mempelajari ilmu-ilmu yang tampak dulu, ilmu-ilmu yang jali itu jelas, bukan ilmu yang khafi itu adalah ilmu yang samar, ilmu yang tersembunyi, ilmu yang ada di sebalik sesuatu. Jangan itu dulu. Ada ilmu di sebalik sesuatu, itu ada, tetapi dipelajari dulu ilmu-ilmu yang jelas. Kendali ada di guru. Kalau di ala-ala itu kan ada yang jenis keenam, ala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bibayani Dukaun wa hirsun wa sdibarun wa bulghatun wa irsyadul ustadi wa duluz zamani. Ini ada semua. Wa irsyadul ustadi itu berarti petunjuknya seorang guru. Kemudian wa duluz zamani, panjang masanya talabul ilmi. Jangan main bypass saja, jangan main cari jalan pintas saja. Ya, ini ya model-model training atau model-model short course dan sebagainya. Ini ya ilmu-ilmu jenis keterampilan mungkin madok. Tetapi kalau ilmu yang jenisnya ilmu untuk ma'rifat kepada Allah, itu prosesnya itu nggak bisa digitukan. Ini juga menuntut kematangan dari rohani dan hati seseorang supaya bisa sampai kepada level itu. Kalau di gedung baru di Krapia itu dulu ada tulisan besar gitu, dari utara menuju ke selatan. Ada tulisan alaman yatasodda. Ini tasodda tuh, minat tasodda. Alaman yatasodda li irsadin nasi ayyakuna lahu ilmul ulama wasiyasatul muluk wa hikmatul hukama. Kepada orang yang ingin menunjukkan, ingin berperan di dalam menunjukkan kepada masyarakat liirsadin nasi, yang pertama ayyakuna lahu ilmul ulama, supaya dia itu punya ilmunya para ulama. Para ulama itu orientasi ilmunya itu adalah selalu mengajak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, wasiyasatul muluk. Tahu strategi ini seperti apa. Berarti ini ya ilmu sendiri, misalnya ilmu pemerintahan, ilmu sosial politik dan sebagainya itu dibutuhkan. Tetapi basisnya adalah ayyaku nalahu ilmul ulama. Dia punya ilmunya ulama. Siyasatul muluk. Yang ketiga adalah hikmatul hukama. Di dalam menjalankan pemerintahan, menjalankan itu supaya menggunakan kebijakan. Hikmatul hukama. Hikmahnya bukan main kebenaran tetapi di atas kebenaran. Itu ada hikmah. Bagaimana cara menjalankan kebenaran itu agar supaya tidak menyakiti kepada orang lain. Kita gambarkan, misalnya ada orang lapar, itu
Dan solusinya adalah dia harus makan. Tetapi kalau menghidangkan makanan itu kasar, apalagi piringnya itu disodorkan, agak dilempar sedikit gitu, pakai tangan ya. Tapi tidak dihidangkan dengan cara yang baik, itu rasanya berbeda. Itu sudah di hati rasanya berbeda. Masih lebih enak makanannya sangat biasa tetapi dihidangkan dengan cara yang profesional, seperti makanan yang sangat berharga, padahal sebenarnya ya kurang lebih seperti cenil, ketan, apa namanya ya, jenis makanan jajan pasar kayak gitu. Nah, tapi cara menghidangkannya itu bagus, itu namanya berburu ke hikmah di sebalik makanan yang sederhana, jadinya ya enak gitu. Al-wadhifatur rabi'atu, adapun tugas yang nomor 4 itu nasrul muta'allimi, menasihati kepada murid, waman uhu, dan mencegah kepada muta'allim minal akhlaqi adzamimati, dari akhlak yang tercela. Menasihati kepada murid, kemudian ya diantaranya adalah jangan sampai ketempatan akhlak yang tidak baik. Ya mungkin perlu dikembalikan lagi ya, bagaimana yang namanya murid itu bisa menghargai terhadap guru. Kemarin ada pertemuan di mana, Hotel Dafam, ada laporan dari kepala sekolah yang intinya itu guru-guru pintar-pintar itu sudah tidak favorit di hadapan murid-murid. Tapi guru yang favorit adalah guru yang lucu, guru yang bisa menghibur, guru yang bisa bermain TikTok dan sebagainya. Itu menjadi guru favorit. Ya. Bicara masalah pengetahuan mungkin iya, tetapi bicara masalah ilmu itu fokus ya, ilmu itu konsentrasi, ilmu itu menghubungkan antara hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enggak boleh diogrek-ogrek, enggak boleh diganggu-ganggu, nanti menjadi merusak. Saya malah kita sesuai ya dengan apa yang kita pelajari di fisika. Mengukur itu sebenarnya mengganggu kepada sistem. Kita diminta untuk mengukur agar supaya bisa mengeluarkan besaran-besaran yang terkandung kepada sesuatu yang diukur. Tetapi kita harus ingat bahwa mengukur itu sebenarnya mengganggu daripada sistem. Nah, persoalannya adalah bagaimana, solusinya adalah bagaimana walaupun mengganggu tetapi gangguan itu bisa diminimalisir gitu. Sehingga di situ dipelajari batas-batas ralat, batas-batas simpangan baku yang diperkenankan, dan seterusnya. Itu sudah kita pelajari, seperti misalnya menggunakan beberapa kriteria 2 sigma, kriteria Giovanni, dan sebagainya. La bitari kita seriki, tidak dengan cara yang kasar, balik ta'ridi, namun dengan ta'rid itu semacam semu atau sindiran, mengajari anak. Saya kemarin ketika diminta untuk mengampu salah satu PPG itu bagian pendalaman materi. Ini saya membaca ada yang menarik, yaitu ada root case model. Jadi model kasus akar ya, root case model. Jadi kalau misalnya anak itu nakal, itu tidak langsung kamu jangan nakal. Kalau guru taman kanak-kanak saya dulu itu sebentar-sebentar, kalau anaknya rame dan sebagainya itu langsung senjatanya itu adalah ngajak anak-anak supaya tangan ke atas, ke muka, ke samping, diam semua. Tapi 5 menit lagi nanti rame lagi, gurunya gitu lagi, tangan ke atas, ke muka, ke samping, diam. Gitu terus. Nah, di root case model itu kalau
ada anak yang seperti itu langsung, kamu jangan begitu, kamu kan nakal. Tidak, kenapa toh anak ini kok rame? Nah, kenapa toh anak ini kok melamun saja? Banyak loh ya sekarang itu anak-anak nggak fokus itu banyak. Jadi penyebabnya bukan anaknya sendiri, tetapi bagaimana dia menjalani hidup di rumah. Orang tuanya ternyata pekerja, anaknya ditinggal, supaya anaknya jenak, supaya anaknya itu diam, supaya anaknya itu anteng dalam permainan, maka dibelikan difasilitasi game, difasilitasi HP, sampai tipe yang terbaru itu dibelikan supaya bisa menghibur dirinya ketika orang tuanya itu meninggalkan kepada dia. Nah ini yang disolusikan, yang diambil solusi itu di bagian belakang daripada si anak ini. Ini namanya root cause model. Ini ternyata sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu. La bitori kita seriki, tidak langsung. Ya langsung, tidak langsung. Bal ta'ridi, dengan sindiran. Oke. Maka karena sungguhnya kekerasan itu yahdiku bisa menghancurkan apa tasrif, hijabal haibati akan hijab kewibawaan. Guru itu nanti kalau sedikit-sedikit itu kasar. Saya dulu pernah punya pengalaman, guru itu emosi, guru itu punya tekanan darah tinggi. Ketika muridnya itu tidak bisa mengerjakan, itu bisa membuat tensinya itu naik. Apa yang dikerjakan? Bisa memukul kepala dari murid itu sekuat-kuatnya. Ada yang suatu saat juga mengambil penghapus untuk dipukulkan di kepala murid sampai berdarah itu kepalanya karena emosi. Ini dilarang karena kehebatan atau kewibawaan daripada guru itu menjadi hilang. Kewibawaan itu penting dalam agama kita untuk menghadapi kepada atau untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya seorang hakim itu memang dianjurkan supaya menggunakan toga itu, agar supaya dihargai oleh dihargai oleh majelisnya, dihargai oleh forumnya itu. Yang bagi dan selayaknya apa iyastakima jika istiqomah, siapa huwa mu'alim, gurunya itu supaya istiqomah dulu di dalam mengajar, di dalam menasihati, di dalam menjalani kebaikan. Tumayutolibuhu, kemudian meminta siapa mu'alimhu kepada muta'alim bil istiqomati, dengan istiqomah. Baru kemudian meminta kepada muridnya untuk melakukan istiqomah juga. Kalau ayah atau orang tua berperan sebagai guru ya supaya hal ini dijaga. Anaknya diminta untuk belajar yang serius, tetapi orang tuanya nyetel TV sinetron, channel berapa gitu. Katanya itu menemani kepada anaknya belajar. Mana mungkin itu sejalan. Nah itu yang satu mencari hiburan, yang satu disuruh serius gitu. Ya bubar saja. Atau menemani belajar sambil tidur. Nah itu enggak sejajar itu namanya. Bukan menemani belajar. Ya tidur, belajar ya belajar. Istiqomah ya, istiqomah dalam belajar itu penting. Sekarang masuk, besok lagi masuk. Bukan perkara 75%, bukan angka-angkanya, tetapi isian daripada ilmu itu supaya nyambung antara pertemuan satu dengan pertemuan kedua dan lain sebagainya. Saya dulu ketika ngaji di Langgar itu pernah dipukul pakai kitab oleh ayah saya. Kitab itu digulung, kemudian dipukulkan ke muka karena disuruh maju untuk menghafalkan itu tidak hafal, dipukul. Tetapi anak zaman dulu berbeda dengan sekarang.
Setelah gitu, kita berusaha setiap hari itu menghafalkan. Sehingga ketika minggu depan diminta untuk maju lagi, itu sudah oke. Nah, kalau sekarang kan ya malah nggak usah ngaji saja, nggak usah masuk. Gurunya keras, gurunya kasar. Kan begitu. Kalau di sekolah bisa dilaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak. Nah, ini ya ini ya guru itu kalau di sini itu memang harus betul-betul berada pada level yang signifikan perbedaannya terhadap murid sehingga dia itu menjadi orang yang berwibawa. Guru zaman dulu ketika datang itu muridnya satu kelas itu nyalami semuanya. Rasanya kalau belum bersalaman dengan guru itu belum sempurna, belum enak. Dan salaman dengan guru itu merupakan suatu kepuasan tersendiri. Demikian pula di langgar atau di musola. Itu juga begitu terhadap guru, cium tangan gitu. Wa illa, dan jika tidak istiqomah nasku, maka ada pun nasihat itulah yang tidak memberi manfaat an-nasr. Li'annal iktida'a, karena sesungguhnya mengikuti bil af'ali terhadap af'al atau tindakan-tindakan itu akidun, lebih kuat minal iktida'i dibanding dengan mengikuti bil af'ali dengan ucapan-ucapan. Kalau tidak bisa istiqomah ya tidak memberi manfaat kepada murid. Karena apa? Murid itu lebih mudah mengikuti mencontoh kepada guru itu dalam hal tindakannya dibanding dengan mengikuti kepada isinya ucapan-ucapan guru. Kamu sana, sulit. Tetapi kalau diberi contoh itu mudah. Kamu sholat, kamu tadi belum sholat toh. Nah masalahnya itu belum bisa sholat, jadi gurunya itu beri contoh sholat. Itu lebih mudah diterima oleh murid dibanding dengan hanya perintah-perintah dengan qaul. Maka ada suatu kalam hikmah, lisanul hal afsahu mil lisanil maqal. Yang namanya lisan tindakan, lisan dalam bentuk action, contoh, perbuatan itu lebih manjur, lebih mujarab dibanding dengan lisan dalam bentuk ucapan. Lisanul hal afsahu mil lisanil maqal. Jadi kita sudah menyelesaikan satu pasal. Sekarang pasal yang baru, fasulun, suatu pasal fi afatil ilmi, di dalam beberapa dari bahayanya ilmu, wabayani alamati ulama akhirati, dan penjelasan tanda-tanda ulama akhirat, wa ulama isui, dan ulama-ulama jahat, ulama-ulama jelek. Bagaimana bahayanya ilmu, bagaimana tanda-tanda ulama akhirat, bagaimana tanda-tanda ulama yang jelek, yang jahat seperti apa. Wala telah bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyadun nasi, adapun paling kerasnya manusia, apanya, adaban siksanya, yaumul kiamat, besok pada besok di hari kiamat itu alimun, orang alim, layan fa'u, yang tidak memberi manfaat kepada alim, siapa Allah ilmihi, dengan ilmunya alim. Orang yang paling menyakitkan siksanya besok di hari kiamat itu adalah seorang alim tapi Allah tidak memberi manfaat terhadap ilmunya. Orang berilmu tetapi orang nggak mau belajar kepada dia. Bicara orang kenapa tidak mau belajar kepada dia itu bukan semata-mata desain dari perilaku manusia terhadap manusia lain, itu bukan. Tetapi di sini layan fa'ahullahu bi ilmihi. Allah tidak berkenan memberi manfaat kepada ilmunya. Jadi itu dari Allah. Mengapa orang ini pinternya bukan main, tetapi nggak mau orang itu belajar kepada dia? Oleh Allah memang didesain seperti itu. Dan ini besok orang seperti itu asyadun nasi adaban, di hari kiamat menjadi orang yang paling dahsyat siksanya. Karena punya ilmu tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ilmu itu ibarat alat untuk memberikan
sinar kemakrifatan kepada Allah. Nah ini ternyata tidak diberikan kepada orang lain. Ya macam-macam. Ya orangnya memang karakternya seperti itu bisa di menjadi tokoh, menjadi menara gading, tinggi sekali, eksis sendiri, menjadi orang yang paling strong, yang paling hebat, supaya dilihat menjadi orang yang paling hebat. Bukan itu, kalau itu status namanya. Kalau Allah itu statusnya itu mulai dari wujud kita bakok, mukallafil qadisi, yang mengerti wahdaniyat. Nah, sampai di situ itu status. Tapi mulai dari kodrat, iradat, ilmu, khayat, sama basar, kalam. Itu namanya sifat ma'ani. Kemudian qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Itu ma'nawiyah. Jadi kalau belajar tauhid itu kayak gitu-gitu itu dia. Jadi status daripada Allah itu sampai kepada sebelum qadiran, sebelum kodrat, sampai kepada wahdaniyat. Hati-hati ya. Jadi bagaimana walaupun kita punya ilmu sedikit tetapi bisa dibutuhkan oleh orang. Kita itu punya ilmu sedikit tetapi orang ini merasa senang dengan kehadiran kita. Ini ya, orang punya ilmu 100%, diambil oleh orang 100% semuanya. Manfaat besar. Orang punya ilmu 100%, diambil hanya 30%. Nah, ini masih ada terlalu banyak yang tersimpan. Kalau Nabi itu kan tidak boleh, kitman itu kan nggak boleh, harus tabligh, menyampaikan apa yang diperoleh Nabi. Kalau nggak gitu ya tidak Nabi. Pokoknya dan telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, adapun barang siapa itu istiadah tambah-tambah tambah-tambah siapa man apanya ilmunya, walam yazdad dan tidak tambah siapa man apanya hudan petunjuknya, lam yazdad maka tidak tambah siapa man minallahi dari Allah illa bu'dan kecuali jauhnya. Barang siapa ilmunya itu bertambah tetapi petunjuknya tidak bertambah, hidayahnya tidak bertambah, ilmunya bertambah, hidayahnya tidak bertambah, ilmunya bertambah, kebahagiaan hatinya tidak bertambah. Alah. Belajar terus tapi kok di hati sumpek, belajar terus di hati kok jadi ciut, belajar terus di hati kok tidak bahagia. Nah, ini gejala-gejala kayak gitu. Karena apa? Belajar itu adalah ilmu. Ilmu itu merupakan suatu sinar yang ada dalam hati untuk berhubungan kepada Allah Ta'ala yang itu bermuara kepada kebahagiaan. Kalau ini tidak menambahi, maka hal seperti itu lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kepada Allah hanya tambah jauhnya saja, tidak tambah dekatnya. Nah, hati-hati seperti itu berarti bukan karakter dari ilmu. Atau yang kedua, di dalam hatinya itu masih berkumpul kotoran-kotoran yang mestinya itu harus dibersihkan karena tidak mau berkumpul antara ilmu dengan kemaksiatan. Alam dan ketahuilah annal alima, kalau jauh terhadap Allah itu orang itu dengan ilmu itu mestinya bisa lebih mendekat kepada Allah. Mendekat namanya mendekat taqarrub, karena alam kita dengan alam Allah itu berbeda. Kita berada pada universe, alam 3 dimensi, Allah itu berada di luar. Sepanjang-panjangnya langit yang sekarang itu baru sampai kepada 1000 tahun cahaya. Karena telah ditemukan planet eksotik yang jaraknya 1000 tahun cahaya. Jadi kalau cahaya yang kecepatannya 300.000 kilometer per detik itu, atau 3,8 meter per detik, ini berjalan itu butuh waktu 1000 tahun. Di sana ada planet ya yang jauhnya segitu. Sejauh itu masih sama dunia, masih langit dunia. Walaqad zayyana, dalam surat Al-Mulk ya,
walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh aku hiasi langit dunia ini, langit dunia sama dunia, bukan samawat ya, sama itu berarti satu langit, dunia itu satu langit, tapi langit dunia bukan langit yang 7 lapis itu bukan. Bimaswabika dengan bintang-bintang, wajah anda harus jumal syayatin, dan aku jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan. Jadi seperti meteor, bintang jatuh, itu dalam pandangan mata manusia semata-mata kajian secara fisik, yaitu reaksi antara benda yang jatuh dengan kecepatan tinggi bergesekan dengan atmosfer, maka menjadi terbakar sebelum sampai di permukaan bumi. Tetapi sebenarnya dalam pandangan yang lebih dalam lagi, itu adalah alat pelempar kepada setan. Pertanyaannya kan gini, mengapa batu meteor bisa jatuh? Kan nggak pernah dikaji seperti itu. Kenapa batu meteor itu bisa jatuh? Apa tiba-tiba gaya yang menjamin kesetimbangan, ya, equilibrium, gaya-gaya yang menjamin terhadap kesetimbangan itu tiba-tiba menjadi tidak seimbang sehingga dia itu jatuh. Nggak pernah dikaji ke sana. Dan kalau ke situ Allah itu memang menghendaki batu itu dipakai untuk melempar setan. Mengapa setan itu dilempar? Soal dengarkan wahyu atau dalam hal ini ilham yang mestinya diberikan oleh malaikat kepada manusia, tetapi didahului oleh setan. Setan mencuri dengar itu, kemudian nanti mempengaruhi penduduk bumi yang isinya itu seperti ini. Nanti kalau penduduk bumi itu percaya apa yang dikatakan setan itu benar, maka penduduk bumi itu menjadi percaya dengan setan. Nah kemudian setelah percaya oleh setan itu dibawa-bawa ke hal yang benar, yang tidak benar, yang tidak benar, yang tidak benar, sementara penduduk bumi itu masih percaya dengan dia. Itu memang tujuannya setan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam dan ketahuilah, annal alima sesungguhnya orang alim bil khawdi, annal alima bil khawdi, dengan mengarungi fil ilmi di dalam ilmu, harrama maka mengalami siapa alim as-salamata akan keselamatan. Ini saya rasa ini kalimat yang perlu dianu dulu dibuat catatan karena perinciannya itu ada dua ini. Fa imma al halaka, maka ada kalanya wa imma al-halaku, ada kalanya kehancuran, wa imma sa'adatu, dan ada kalanya kebahagiaan al-abadiyatu yang abadi. Orang yang mengarungi bahtera dari ilmu itu, maka ada kalanya dia nanti kalau nggak benar bisa mengalami kehancuran. Tetapi kalau benar bisa mengalami kebahagiaan yang abadi. Saya teruskan dulu. Wala telah berkata siapa Al-Khalil Ibnu Ahmad. Ar-rijalu adapun tokoh atau orang-orang. Rijal itu bisa dimaknai sebagai tokoh juga bisa. Dalam sebuah kata hikmah dikatakan subhanul yaum rijalul ghad. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda pada hari ini adalah pemimpin di hari esok. Pemuda pada hari ini adalah pemimpin di hari esok. Subhanul yaum rijalul ghad. Ada 4 karakteristik orang menurut Al-Khalil bin Ahmad. Yang pertama adalah rajulun, yaitu orang yadri yang tahu siapa rajul, yadri dan tahu siapa rajul, anahu sungguhnya rajul itu yadri tahu siapa rajul. tahu itu. Orang yang tahu bahwa dirinya itu tahu. Orang itu tahu dan dia tahu bahwa dirinya itu tahu. Orang yang tahu. Orang yang tahu. Orang yang berilmu dan dia tahu kalau dirinya itu tahu. Orang seperti ini fadzalika, maka adapun rajul tersebut itu alimun, orang alim. Fattabi'uhu, maka ikutilah olehmu semua kepada rajul. Terhadap orang seperti ini, dia memang orang alim dan dia tahu kalau dirinya itu alim, maka dia itu memiliki posisi bertanggung jawab untuk memajukan atau mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Ikuti kepada dia.
Fattabi'uhu, ikuti kepada dia. Yang kedua, rajulun dan orang. Yadri yang tahu siapa rajul, wala yadri dan tidak tahu siapa rajul, anda sungguhnya rajul itu yadri tahu siapa rajul. Ada orang yang tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Orang itu pintar, tapi dia nggak sadar kalau dirinya itu pintar. Ini wadhalika maka adapun orang ini itu naimun orang yang tidur. Wa'iqaduhu, maka bangunkanlah olehmu semua kepada si rajul. Ya, jadi orang ini belum terungkap kepandaiannya karena masih tertidur dia. Diingatkan, ketika diingatkan, dibangunkan ada tugas kepada dia untuk mengajari kepada masyarakat. Masyarakat membutuhkan. Nah, seperti itu ya Nabi Uzair itu yang ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Itu masyarakat menunggu-nunggunya luar biasa. Ditinggal tidur 100 tahun. Tapi akhirnya juga mengajar kepada masyarakat. Orang-orang Yahudi yang diajar ketika itu. Karena saking hebatnya Uzair, maka Nabi Uzair ini kemudian dianggap oleh Yahudi sebagai anaknya Tuhan. Maka nantil Yahudu Uzairun ibnullah, Uzair itu ibnullah, anaknya Allah. Maka latin Nasara al-Masih ibnullah, dan orang-orang Nasrani mengatakan al-Masih, yaitu Nabi Isa itu adalah putra dari Allah. Dari qauluhum bi afahim yudhi'una qala ladina kafarun qabl qatalahumullahu anna yufakun. Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh membangunkan. Siapa tahu bahwa dia ini adalah orang yang baru sadar akan tanggung jawabnya. Ada loh orang-orang seperti itu, ada. Ya, nggak mau ngajar. Tetapi ketika mau, luar biasa hebatnya. Warajulun dan orang. Berikutnya, dan orang layadri yang tidak tahu siapa rajul, layadri dan tahu siapa rajul, annahu sesungguhnya rajul, layadri tidak tahu siapa rajul. Wadhalika, yang ketiga adalah orang yang tidak tahu tetapi dia sadar kalau dirinya itu nggak tahu. Orang tidak tahu tetapi dirinya tahu kalau dirinya itu nggak tahu. Wadhalika maka adapun orang tersebut itu mustarsyidun, orang yang mencari petunjuk. Wa'alimuhu, maka beritahu olehmu semua kepada rajul. Jadi orang seperti itu karena dia itu sudah sadar kalau dia tidak tahu, maka dia tolong diberi petunjuk, ajarilah kepada dia. Ya, ada orang yang sadar kalau enggak tahu kemudian belajar, mondok sampai 15 tahun, yang lain sudah pada pinter-pinter, sudah sampai khatam, sudah selesai, sudah pamit kepada kiainya, kemudian membuat pondok lagi atau membuat sekolah lagi. Nah ini masih di pondok masih belum masih belum paham. Masya Allah, akhirnya pamit pulang karena malu. Sekian lama 15 tahun itu belajar tidak paham. Ya. Nah, ketika pulang sampai di pintu gerbang desa itu, dia melihat di pintu gerbang itu di bawahnya ada batu dan musim penghujan. Tapi ada bekas, jadi hujannya sudah selesai. Ada bekas di situ, air menetes ke batu. Tes. Tapi ada jejaknya. Cuma air menetes pada batu, tapi secara istiqomah, secara kontinu. Itu bisa membuat batu itu menjadi berlubang. Batu menjadi berlubang. Air menetes. Ya, air menetes. Hanya air menetes, yang ditetes itu batu, itu menjadi berlubang. Terus dia berpikir, apa otakku itu setumpul ini, apa lebih tumpul daripada ini. Batu saja ditetesi air, itu bisa cekung, bisa menjadi berlubang. Otakku ini diberi ilmu sudah sekian lama, itu nggak bisa tembus. Akhirnya dia sadar. Di situ muncul titik kesadaran.
Kalau begitu saya kembali lagi belajar, kembali lagi mondok. Dulu belum ada sekolah, belum ada perguruan tinggi. Zaman Belanda masa yang dulu belum ada. Tapi pesantren sudah ada, seperti Sunan Ampel itu sudah ada di sana. Karena di Ampel itu merupakan pesantrennya anak-anak bangsawan untuk mendidik akhlak agar supaya kelak yang namanya pegawai-pegawai kerajaan itu akhlaknya menjadi bagus-bagus. Nah, gitu. Ini akhirnya kembali. Setelah kembali diajari oleh gurunya. Nah, karena ini sudah pada titik kesadaran yang tinggi dan ternyata diberi terbuka hatinya itu untuk menerima ilmu, itu langsung apa yang diajarkan masuk efektif sekali. Dalam tempo singkat ini bisa menguasai ilmu, kemudian dia kembali untuk menjadi orang yang dia pulang dengan mengontrol ilmu, menjadi semangat untuk menjadi orang yang bisa menunjukkan kepada orang lain. Alaman yatasadda li irsyadin nasi ayyakuna lahu ilmul ulama wa siyasatul muluk wa hikmatul hukama. Itu diberi supaya diberitahu orang kayak gitu. Diberi ya padalika mustarsyidun fa'allimuhu, diajari supaya bisa menjadi terbuka. Wah, rajulun, dan ada masanya ya kalau di Nasidaria itu supaya kalau untuk ilmu itu ketika masih kecil, karena bagai mengukir di atas batu. Kalau menuntut ilmu sudah dewasa, maka bagai mengukir di atas air. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Ya, tetangga saya itu kelas 4 SD, ini sudah hafal Al-Quran ya. Itu karena di waktu kecil. Dan ringan sekali, kalau disuruh bunyi itu kayak hampir nggak ada yang salah. Belum, hanya sekali saya itu menemukan kesalahan. Ya, 4 SD sudah selesai. Kalau udah gitu ya di siang lain itu masih banyak, dan basisnya itu berarti Al-Quran. Ini sebenarnya yang menjadi idola kita, yaitu polanya itu sains Al-Quran, bukan integrasi antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran, bukan saintifikasi Al-Quran, bukan islamisasi ilmu, tetapi sains Al-Quran. Nomor berikutnya, nomor 4 adalah warajulun, dan orang layadri yang tidak mengetahui siapa rajul, walayadri, dan tidak tahu siapa rajul, annahu sungguhnya rajul itu layadri, tidak tahu siapa rajul. Orang tidak tahu, tetapi dia tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Orang nggak tahu, tapi dia nggak tahu kalau dirinya itu nggak tahu. Ini payah ini. Nggak sadar kalau dirinya nggak tahu. Wadhalika, maka adapun orang tersebut itu jahilun, orang bodoh. Wahdaruhu, maka jauhilah olehmu semua kepada jahil. Ini kalau ibadah juga bahaya orang kayak gini. Di taklim itu ada taklim. Fasadun kabirun alimun mutahatikun
wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Kerusakan yang besar. Huma fitnatun fil alamina adimatun. Lupa itu terusnya. Fi bukuril fawaiti. Suatu ujian yang besar, kerusakan yang besar yang ditimbulkan oleh orang pinter tetapi membuat kerusakan. Ya. Alimun mutahatikun, orang pinter membuat kerusakan. Nah itu canggih, ya canggih. Bagaimana nebang pohon bisa nggak terdengar? Bagaimana membunuh orang tapi dengan teknik yang sangat gitu, tidak diketahui oleh orang banyak gitu. Tetapi yang lebih membahayakan lagi itu adalah wa baru minhu jahilun mutanasiku. Yang lebih berbahaya lagi adalah orang bodoh semangat ibadah. Orang bodoh semangat ibadahnya luar biasa, itu bahaya. Orang bodoh itu yang mengikuti kepada orang pinter, nyontoh-nyontoh kepada orang pinter saja, itu malah aman dibanding dengan dia disuruh thalabul ilmi nggak masuk-masuk dan dapatnya sedikit banget. Ngikuti saja kepada orang yang udah pinter-pinter, udah mapan-mapan. Jangan berkreasi sendiri. Pakola dan berkata siapa Sufyan ya tifu mengajak. Ya tifu itu menelpon. Al-hatif itu suara tanpa rupa. Ya, memanggil apa ilmu bil amali terhadap amal. Orang itu kalau punya ilmu sebenarnya ilmu itu sudah memancing kepada amal. Sudah mancing-mancing, sudah merangsang terhadap amal. Ya tifu al ilmu bil amali. Ya, jadi al-hatif adribu al-hatif atau hatif itu kayak orang menelpon itu namanya hatif, orang yang menelpon. Ya, tifu itu seperti menelpon, memanggil, tidak ada rupanya karena panggilan. Ilmu itu terhadap amal. Jadi kalau orang itu sebenarnya sudah mengantongi ilmu, itu sebenarnya ilmu sendiri itu sudah memanggil-manggil terhadap perbuatan amal. Fa'in ajabahu, maka jika mengijabahi siapa muta'alim hu akan ilmu, maka dia berarti beramal. Tetapi wa'illah dan jika tidak irtakala, maka pergi apa amal. Pergi apa amal ya. Kalau dia itu mengiyakan, meng-ACC terhadap panggilan tadi, maka amal itu akan ikut. Tetapi apabila sudah dipanggil seperti itu, muta'alim itu tidak mau menyambut terhadap amal, maka amalnya itu akan pergi. Amalnya akan pergi. Harusnya ilmu dan amal itu menyatu, tetapi karena orang berilmu tetapi enggan untuk melakukan amal. Padahal ilmunya sudah memanggil kepada amal, tetapi dia sendiri membatasi untuk tidak beramal. Hati-hati, karena belajar kenceng, dengar suara panggilan adzan tidak turun. Padahal yang memberi ilmu adalah Allah, yang punya ilmu adalah Allah. Tapi giliran Allah memanggil, maka dia tidak mau turun untuk sholat berjamaah. Nah ini masih ambivalen pada diri seseorang itu masih terpecah konsentrasinya. Jangan sampai, harusnya menjadi satu. Dan insya Allah, karena pekerjaan belum selesai, asalkan bukan pekerjaan membahayakan, itu ditinggalkan. Membahayakan misalnya seperti dokter sedang mengoperasi, di tengah-tengah operasi ada panggilan suara adzan, jangan ditinggalkan. Tinggalkan malah maut, nanti pasiennya malah tambah gak karu-karuan ya. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak membahayakan, supaya mengijabah
atau mengabulkan terhadap panggilan itu tadi. Wa illa irtakhala. Bahaya sekali kalau amal itu sampai pergi dari orang yang berilmu. Karena akibatnya dia itu hanya memperoleh ilmu tetapi tidak bergayut dengan amal. Qala dan berfirman siapa ta'ala Allah ta'ala watlu dan bacalah olehmu Muhammad alaihim, bacakan olehmu Muhammad alaihim kepada orang-orang kafir kepada orang-orang banyak. Naba al-ladina akan cerita, Naba al-ladi akan ceritanya orang Ataina yang telah memberi siapa aku kepada al-ladi ayatina akan ayat-ayatku. Wansalako maka kemudian melepas siapa al-ladi minha dari ayatina. Nah ini ya. Jadi ini kesatuan antara ayat Allah dengan amal. Kalau ayat Allah itu dibacakan, mestinya orang itu menyambut untuk mengerjakan apa yang ada dalam ayat Allah. Kalau ayat itu berupa seruan atau ajakan kepada kebaikan, maka orang itu mengiyakan terhadap ajakan kebaikan tadi. Tetapi ini yang di ayat ini surat Al-A'raf ayat 175. Itu surat ke-8 ya. Surat ke-7, 8 Anfal, 9 Taubat, 10 Yunus, kemarin ke-6 itu Al-An'am. Nah, kelima apa? Maidah, keempat Pak An-Nisa, ketiga Pak Imran, kedua apa? Baqarah, pertama apa? Fatihah gitu ya. 30 apa? Surat Ar-Rum. 29 apa? Surat Al-Had. 26 apa? Surat Asy-Syu'ara. 27 apa? Surat An-Naml. 22 mana? Surat Al-Qasas. 22 Al-Ankabut. 30 apa? Surat Ar-Rum gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi ini kalau nggak salah ini terkait dengan ada orang namanya Bal'am. Ini orang Yahudi. Asalnya dia itu sebenarnya orang yang pintar terhadap ajarannya Nabi Musa. Tapi dia itu dipengaruhi oleh kaumnya karena dia itu orang yang kuat, orang yang giant, gede. Dianggap kegedean dia, keraksasaan dia itu bisa menjadi pemimpin bagi kelompoknya. Sementara kelompok pengikutnya itu adalah orang-orang yang tidak sejalan dengan Nabi Musa. Dia sendiri, Bal'am sendiri orang yang peroleh ilmunya itu dari Nabi Musa. Tetapi dia punya kelompok pengikut, yang pengikutnya itu tidak sejalan dengan Nabi Musa. Dipengaruhi oleh pengikutnya. Makanya di sini dikatakan watlu alaihim naba'alladzi ataina. Tolong Muhammad ceritakan kembali tentang cerita orang yang telah pernah saya beri. Ataina itu kan fi'il madhi. Madhi itu saya telah pernah kami beri. Jadi dulu atainahu ayatina. Yati ya. Atainahu ayatina kan salah minha. Telah pintar, telah alim, Bal'am itu, tapi karena pengaruh daripada kelompoknya, maka akhirnya dia menjadi dalam kebimbangannya itu dia mengambil keputusan untuk membela terhadap kaumnya. Akhirnya apa? Ajaran Nabi Musa yang telah diajarkan kepada dia ini sama artinya dengan dilepas fansalakha minha. Jadi ilmunya dapat tetapi amalnya nggak dapat kayak gini, nggak ada faedahnya. Wa ulama akhirati, adapun ulama akhirat, ya ulama akhirat itu alladzina orang-orang banyak layak guruna yang tidak makan siapa alladzina dunia akan dunia bidini dengan agama. Ulama akhirat itu adalah orang-orang yang tidak memakan dunia ini dengan agama. Dia menjual agama demi untuk memperoleh kekayaan dunia. Itu karakter daripada ulama akhirat. Karena apa? Kemarin sudah saya jelaskan. Yang namanya
urusan sebenarnya urusan rezeki itu sudah ada yang ngurus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah. Mati, pasangan, kemudian lagi mati, rezeki, pasangan itu sudah ditentukan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ulama akhirat itu atau orang-orang yang berilmu dengan karakteristik ilmunya akhirat, ya dia itu memperjuangkan terhadap ilmunya itu sendiri agar supaya berbuah menjadi amalnya dia. Jadi bukan transaksi lagi. Kalau transaksi itu di dunia syariat, di dunia fikih. Kalau di dunia tasawuf itu sudah tidak transaksi lagi. Seperti Abu Yazid Al-Bustami pernah saya ceritakan, itu tokoh sufi, ibadah terus, pakaiannya hebat, pakaiannya pakai udang-udang, pakai imamah, itu pakai sorban, pakai gamis yang hebat sehingga dilihat itu seperti ulama top. Kemudian ibadah lebih ngetop lagi, 30 tahun lamanya. Kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah kami minta reward, kami minta upah, minta pahala. Langsung Allah mengutus kepada malaikat, bahwa malaikat itu membawa jawaban yang melecehkan kepada dia. Yazid, Bu Yazid, ini almari yang menyimpan terhadap amal-amal kamu yang dengan tampilan kayak gitu, itu sayangnya sudah penuh. Nggak ada lagi sholat untuk menabung terhadap amal-amal yang jenis seperti itu. Kalau kamu masih mau, tanggalkan itu semua. Jadilah kamu itu orang yang hebat dalam beragama, tetapi tampilanmu itu tampilan biasa. Kamu orang yang zuhud, tetapi kamu tampaknya seperti orang biasa. Kamu orang yang alim, tapi tampaknya kamu itu seperti orang biasa. Kami adalah orang yang sangat menerima, penyabar, tapi tampaknya kamu itu seperti orang umum. Kalau yang jenis-jenis gitu, masih sholatnya masih banyak, Jin. Masih ada, silakan kalau mau. Nah, gitu kan, lecehkan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'kuluna dunya biddin. Wa la yabi'una, dan tidak menjual siapa ulama ul akhirah. Al-akhirat akan akhirat bidunya dengan dunia. Ini kalau di ta'lim ini termasuk niat juga diatur awal-awal. Orang itu kalau niat supaya niatnya yang benar, niat untuk talabul ilmi itu yang benar. Perkara akhirat, tetapi niatnya itu salah, maka bisa menjadi perkara dunia. Sebaliknya, perkara dunia, tetapi kalau niatnya itu benar, maka bisa menjadi amal akhirat. Ya, bisa menjadi amal akhirat. Ada seseorang membawa tasbih. Kelihatannya setelah sholat dia itu wiridan, muter-muter tasbih. Ya, orang mengira bahwa dia itu membaca subhanallah, 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 baca tasbih. Nah, tapi sebelum sholat dia itu menyuruh kepada tetangganya yang profesinya memetik buah kelapa. Karena tolong diambilkan kelapa saya, itu ada 4 pohon itu, sudah gede-gede, sudah banyak, sudah tua-tua semua. Nah, dipetik. Jatuh ke kelapanya itu, nah setiap jatuh itu tasbihnya diputer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, duk. Nah, setelah selesai sholat, ini kemudian ditanya kepada pemetiknya, dapat berapa? Bulan. Nah, dapat 76, Pak Yai. Nah yang benar, iya 76. Nah yang benar, itu pasti kamu itu nggak benar. Coba kamu hitung lagi ya tetap 76, karena ada yang disembunyikan. Yang disembunyikan itu ada 9. Harusnya berapa? 85. Karena tasbihnya tadi diputar sampai 85. 85 tasbih. Nah ini
Ini namanya, jadi ketahuan, akhirnya minta maaf. Namanya, bentuknya itu seperti amal akhirat, tetapi karena niatnya itu salah, maka jadi amal dunia. Hati-hati kalau kita bertalabul ilmi ya. Hati-hati. Jadi kalau kita belajar supaya diniati untuk memperoleh akhirat. Karena ilmu itu merupakan jenis amal akhirat. Ya. Diniati yang remeh supaya dapat apa? Ya kalau di sini memang dikritik memang. Talabul ilmi supaya dapat pekerjaan yang ini supaya mudah memperoleh. Itu menurut pandangan Allah sangat remeh sekali. Karena ilmu itu levelnya lebih tinggi dari itu. Ketika dunia ini sudah habis, ilmu itu masih bisa terus. Nah, tapi kalau ilmu itu hanya dipotong sampai ke situ, itu salah niatnya sehingga menjadi amal dunia. Banyak orang terjerumus ke situ. Ya kasihan ya, kalau misalnya orang meninggal dunia dibacakan riwayatnya. Saya sering dengar riwayat daripada seseorang yang meninggal dunia. Tahun sekian menjabat jadi ini, tahun sekian menjabat jadi ini, tahun sekian menjabat jadi ini. Terus suruh menyaksikan bahwa dia itu adalah orang yang baik. Nah kayak gitu riwayatnya. Nggak ada pertanggungjawaban sama sekali kepada akhiratnya itu gimana. Maka oleh Pak Yai di tempat itu nggak usah dibacakan yang kayak gitu. Yang jelas Pak ini itu menjadi ketua takmir selama 10 tahun. Nah, itu yang jelas amal akhirat. Dan dia itu banyak membantu terhadap pembangunan di masjid. Itu yang jelas kayak gitu. Jangan kok ini menjadi ini, tahun ini menjadi apa, dan seterusnya. Itu di hadapan Allah itu nggak dihitung. Di hadapan manusia itu hebat. Hebat nggak ada pengaruhnya, orangnya sudah meninggal dunia, dihebat-hebatin itu jadi apa? Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Cukup ya, Masya Allah sudah 132. Iya, matur nuwun. Ini kita lanjutkan besok. Ini lama alim. Nah, tanggal 7 bulan 2. Dit? Ya Ustaz. Masih ada ya? Sinyal saya di tempat saya agak kurang bagus. Tadi ada beberapa teman yang masuk saat meet kelihatannya terpental lagi ya. Videonya juga Oke, silakan. Nah, ada yang tanya nggak? Mungkin Ustaz ceritakan Ustaz pengalaman rehlah kemarin. Wah itu toh, itulah cerita ya tambah pirang menit ya sudah. Itu sebenarnya ya, yang kayak gitu itu. Kemarin saya pertama ke Tasikmalaya ke Tasikmalaya ke Pamijahan, Bantar Kalong, Pamijahan. Di situ ada Syekh Abdul Muhyi ya. Ustaz Pamijahan nggih. Ya, Pamijahan. Tasikmalaya nggih, Ustaz. Ya ke Pamijahan. Abdul Muhyi. Dari situ kemudian ke Saruna dulu, kemudian ke Ciamis, ke Syekh Panjalu. Kemudian setelah itu ke Cirebon, Gunung Jati, kemudian ke Pekalongan, Sapura, kemudian ke Semarang, Jumatil Kubro. Nah di Semarang itu, kamu nggak tahu tuh, saya itu
sholat di masjid di situ, ini bertemu dengan rombongan anak-anak dari komplek itu 3 bis dengan bunyainya. Bisa ketemu waktu sholat subuh. Kalau bisa ketemu di situ. Gini ya, dalam ilmu tasawuf itu ada tingkatan. Yang pertama adalah syariat, yang kedua tarekat, yang ketiga adalah hakikat. Syariat itu ya perintahnya Allah, larangannya Allah itu supaya dikerjakan semuanya. Seperti sholat fardu, kalau Allah sudah merintahkan, tolong dikerjakan. Kalau pengen nambahi ya sholat sunat itu ya, silahkan dikerjakan. Orang syariat, kalau orang bersyariat itu jangan sampai yang gitu itu jadi masalah. Kalau masih masalah itu belum selesai syariatnya. Ya, puasa ini dikerjakan, yang kayak gitu, zakat. Supaya diingat-ingat, sholatnya mungkin ya sudah beres, tapi zakatnya apa, dia itu juga sesemangat sholatnya. Ini supaya diverifikasi, diselesaikan dulu untuk syariat. Kalau sudah, kemudian naik ke tarekat. Tarekat itu kalau banyak pilihan-pilihan itu, maka dia mengambil yang paling tinggi tingkatannya. Kalau banyak pilihan, dia mengambil yang paling tinggi tingkatannya. Seperti misalnya orang sholat. Waktu zuhur itu mulai dari jam 12 sampai jam 3. Pada rentang itu siapapun boleh melakukan sholat. Tetapi kan yang namanya fadhailul a'mal itu beda-beda. Orang tarekat akan memilih makna sholat yang paling utama. Waktunya itu kapan. Nah ini dia mengambil waktu yang paling awal. Nah, ini kalau sudah mengambil seperti itu berarti dia sudah berlaku tarekat. Tapi juga ada kaidah fikih yang menyatakan bahwa apabila di awal waktu itu panas, maka kamu mengundurkan sejenak agar supaya matahari tidak panas, dan pada saat itu kamu bisa sholat lebih khusyuk, itu lebih diutamakan dibanding dengan awal waktu tetapi tidak bisa khusyuk. Nah, orang tasawuf itu, orang tarekah itu seperti itu. Kemudian juga memakai pakaian. Bagaimana kita, ya namanya menutup aurat itu ya seperti itu. Kalau laki-laki batasnya ada, perempuan juga batasnya itu ada. Kalau itu sudah dipenuhi itu syariatnya itu sudah. Tapi tarekatnya gimana? Orang menjadi paham, saya itu mau apa? Mau menghadap kepada Allah. Kalau saya mau menghadap kepada Allah, bagaimana sepantasnya kita melayakkan diri kita untuk menghadap kepada Allah. Kita compare bahwa bagaimana kita ke kampus, bagaimana kita ke kondangan, bagaimana kita ke pernikahan, betapa kita preparing untuk tubuh kita, ini luar biasa. Tetapi giliran untuk sholat menuju kepada Allah, Allah itu adalah zat yang seperti ini, zat yang memberi rezeki kepada kita, Allah itu zat yang memberi pakaian kepada kita, tetapi bagaimana kita menghargai kepada Allah. Kalau kita sudah bisa ke situ, kemudian kita nanti menyiapkan diri kita untuk beribadah itu seperti apa, ini berarti orang tarekah. Termasuk juga rumah. Rumah itu ya banyak orang punya rumah, tetapi sedikit orang yang menyediakan ruangan untuk beribadah, untuk sholat, untuk fokus kepada Allah. Itu jarang orang kayak gitu. Maka pesan saya, kalau Anda itu membangun rumah, sediakan suatu ruangan khusus, tempat khusus untuk mengabdi, untuk berkhidmat kepada Allah SWT. Supaya hidup kita itu mudah, hidup kita itu tidak selalu transaksi, tetapi menghadirkan rahmat dari Allah Ta'ala. Itu orang tarekah seperti itu, mengambil sisi-sisi yang paling hati-hati. Tapi kalau orang hakikat itu sudah riqatul hijab, bainahu wa baina ma'amana bihi. Jadi membuat bagaimana transparan antara dia dengan apa yang diimani. Membuat tembus tipis hijabnya antara dia dengan barang yang diimani. Kalau kita ini bersyahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Terbayangkah bagi kita bahwa apa yang kita katakan itu sudah bisa kita wujudkan dengan bukti apa belum? Kita ini bersedia menjadi saksi bahwa kita ini adalah
menyaksikan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kapan kamu menyaksikan Muhammad utusan Allah? Lewat mana kamu menyaksikan Muhammad sebagai utusan dari Allah? Sedangkan jarak kita berpisah dengan Nabi Muhammad saja sudah ribuan tahun kayak gitu. Maka ini harus membuat semangat kepada kita mengeksplor berbagai macam informasi, entah itu tarikh atau sejarah Nabi, entah itu adalah ketokohan daripada Nabi, entah itu uswah hasanah dari Nabi, entah itu haikal Muhammad dan sebagainya gitu. Ya, riwayat hidup Muhammad itu seperti biografi Nabi Muhammad seperti apa, supaya bisa membuktikan bahwa kita ini seolah-olah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Demikian pula asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa Allah adalah tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ini tolong diangen-angen. Itu berarti kita beriman kepada mereka, kepada Allah zat yang gaib, kepada Nabi Muhammad zat yang sudah tidak ada, zat yang sudah. Lah kepada orang-orang yang mendahului kita, kubur itu adalah hak ada. Alam kubur itu alam barzakh. Sejauh mana kita bisa membuat transparan pandangan kita terhadap alam-alam barzakh. Karena ini wajib kita imani. Adanya alam barzakh itu harus kita imani. Alam penantian sampai sejak orang itu meninggal dunia sampai nanti di hari kiamat. Di hari kiamat. Dan mereka itu ya yang dilakukan itu apa? Silahkan dieksplor sampai muncul semacam item-item yang membuat kita ini transparan, dekat jarak kita kepada apa yang kita imani itu, bukan semakin jauh ya. Ya itu saja tambahan dari saya. Mungkin mana sih? Ya Ustaz. Kalau kita alam ya tarim ya. Iya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan belum? Ampun Ustaz. Ampun. Am yahdalim qaddudaha mudlaqan abada wa madataba asla fi mata zamani minhu dawabu falam taharub wa ma Dubabatun abadan fi jismihil hasani Ikhalbihi ka'ama min ru'yatun tabatat Wala yura atharu bawlin minhu fi alani Qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat Wala yara dillahu fi syamsi dhufadani Katlahu qad allata qawman idha jalasu Indal wiladati shibyada bimuqtadani Hadil qasa'isa fahabadha takun amina Min syarri narin wa suragin wa mimikani Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih, matur nuwun. Ustaz. Semuanya nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun, Ustaz. Coba sing madrasah Kang diniyah Rasid, siapa? matur nuwun. Nggih. Yang mewakili madrasah diniyah ini siapa? Sinten Semangat sing lagi? untuk abad kedua NU. Ini Pak Masuk Maryam. abad kedua nggih, Kang. Ya. Jam 1 sampai jam 1. Pak Tuye, Sakik, Mas Bibit, Mas Munib, Pak Anto, Pak Evi. Ustaz, terima kasih. Matur nuwun kula pamit Ya, nggih. sami-sami, Sri Hayati, Bang John. Kang Rasid, matur nuwun pamit. Nggih, sami-sami, nggih. Matur nuwun. Nggih, saya tak juga pamit nggih. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya tak anu nih sih. Tak fadanane. Stop recording. Oke.